Orang Minang tidak punya kamar di rumahnya. Orang Minang tinggal di surau. Maka orang Minang itu pasti pandai dua. Yang pertama mengaji, yang kedua basilek. Orang Minang pandai basilek, tapi tak pandai manjilek. Orang Minangkabau kalau dia merantau, maka dia dekati surau. Karena dia dibesarkan di surau, maka dia pasti akan azan, dia akan sholat berjamaah. Itu Minangkabau. Jadi kalau ada orang Minangkabau tidak ke surau, itu bukan Minangkabau, itu kabau. Maka begitu dia merantau ke Jakarta, menyeberangi pulau Sumatera ke pulau Jawa, maka yang dicarinya pertama adalah ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang negerinya, anak mudanya didekatkan dengan ulama. Ini pelajaran yang pertama. Siapapun dia, maka dia mesti dekat dengan ulama. Anjing, tak boleh nyebut anjing sekarang. Jangankan nyebut anjing, yang mirip-mirip anjing aja nggak boleh. Tidak boleh disebut pantang. Tapi dalam Al-Quran, lebih spesifiknya lagi dalam surat Al-Kahfi, disebutkan tentang takut. Dalam satu ayat disebutkan 4 kali dalam surat Al-Kahfi. Kenapa? Padahal ini najis luar biasa. Bulunya aja najis, apalagi air liurnya. Kalau sampai ada bejana dijilat oleh seekor anjing, maka seluruh air bejana, nampan, tempayan, ember ditumpahkan semuanya, dan mesti disiram dengan 7 air, 1 dengan air bercampur dengan air tanah. Tapi dalam surah Al-Kahfi anjing disebutkan. Mengapa? Karena dia dekat dengan orang soleh. Makanya diantara hewan-hewan, kambing, lembu, sapi disebut biasa surat Al-Baqarah tentang zakat. Tapi seekor anjing, wahyu tidak turun gara-gara anjing. Mana yang tidak turun itu? Surat Ad-Duha lama tidak turun, sampai akhirnya datang seorang perempuan namanya Khawlah. Dia masukkan batang sapu ke bawah tempat tidur, dia tarik seekor bangkai anak anjing, setelah dibuang barulah turun. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Karena turun wahyu lama sekali. Apa kata istri Abu Lahab? Wadda'aka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Turun setelah sebulan. Mengapa turun wahyu lambat? Ketika Jibril datang, Nabi bertanya, Jibril, kenapa kau lama baru turun? Kata Jibril, kami tidak turun ke dalam rumah kalau di situ ada. Oleh sebab itu, walaupun dia najis, walaupun dia kotor, najisnya najis berat mughallazah, malaikat tidak turun. Tapi sesungguhnya kalau dia dekat dengan ulama, maka Allah menyebutkannya beberapa kali dalam Al-Quran. Pelajaran iktibar luar biasa. Kemanapun kita merantau, dimanapun kita pergi, mendekatlah dengan al-ulama warasatul anbiya.